Gue yakin jika kita menerapkan ini dengan kompak, pasti wabah ini akan cepat berakhir. Silahkan menyimak video ini sampai habis. Pasti banyak dari kita yang bertanya tentang kapan sih wabah ini akan berakhir. Sebenarnya caranya itu gampang banget, tapi kita itu nyepelein. Dan kalau kita melakukan ini itu, kita nggak ribet gitu. Nggak merasa disusahin juga. Beneran deh. Yang pertama adalah di rumah aja. Dengan kita di rumah aja, kita akan mengurangi risiko bertemu dengan pasien yang terindikasi virus ini. Atau orang yang udah terindikasi tapi dia tuh nggak ada gejala karena imunnya bagus. Mereka enak, imun kebal, gak bakal sakit. Lah kita yang imunnya nggak ketahuan, bisa aja kesebar dari mereka. Di rumah aja ini adalah cara yang paling berpengaruh besar terhadap penyebaran COVID-19 ini. Kenapa begitu? Kalau kita nyepelein, ya udah jumlah kasus bertambah pesat. Dan kalau kita seriusin, ini jumlah kasus bisa aja menurun drastis. Melakukan stay at home ini nggak cukup cuma 1 orang, 2 orang, atau sebagian wilayah aja. Tapi harus banyak, harus semua yang melakukan ini. Begitu. Sekarang misalkan gue di rumah aja nih, udah ikutin aturan di rumah aja. Tapi yang lain masih berkeliaran. Nah, otomatis gue akan iri dong. Maksudnya ya punya pikiran, dia aja santai keluar-keluar. Ya udah, gue juga bisa dong keluar rumah dengan santai. Dan pada akhirnya itu jadi pengaruh buat yang udah di rumah doang itu jadi keluar juga. Atau ada orang yang gak terpengaruh buat keluar, itu bagus. Tapi kasihan juga kan, dia udah di rumah tapi jumlah kasus tambah bertambah karena banyak orang yang masih keluar. Yang udah stay at home ini juga nunggu kasus ini kelar gitu, kasus ini cepat selesai. Kasihan loh dia udah nurutin semua aturan, tapi jumlah kasusnya malah bertambah bukan berkurang. Coba kalau keadaannya berbalik, yang stay at home lebih banyak. Pasti yang berniat pengen keluar ini tanpa kepentingan, dia bakal ngikut. Dia bakal stay di rumah. Kenapa? Dia juga pasti merasa nggak enak gitu pengen keluar. Karena yang lain udah pada di rumah aja. Intinya, yang kecil ini bakal mengikuti yang gede. Yang dikit bakal mengikuti yang banyak. Yang kedua, dimana kita harus benar-benar keluar untuk membeli sesuatu atau untuk berangkat kerja. Atau yang lain-lain yang sangat mendesak. Dengan keadaan begitu, kita udah dianjurin untuk pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan sehabis menyentuh benda apapun. Yang pertama kita bahas tentang masker, alat yang sangat melindungi kita saat kita berada di luaran. Dengan masker, orang yang terindikasi tapi nggak ketahuan, itu kan dia nyebarin lewat percikan ludah, bersin, batuk. Dengan memakai masker, mereka itu nggak bakal nyebarin ke yang lain. Jadi semua batuknya, bersinnya, atau percikan ludahnya itu bakal tersaring atau tertahan oleh masker itu. Dan kelebihan masker ini, kita jadi sadar muka kita ada yang ngeganjel gitu, ada yang nutupin. Jadi tangan kita nggak bisa sembarangan nyentuh muka kita. Karena virus ini nggak bisa masuk ke dalam tangan karena pori-pori tangan lebih tebal. Satu-satunya cara kita bisa terindikasi atau tertular itu lewat muka, lewat kita sering megang muka yang nggak pernah kita sadarin. Ya kita nggak ngeh gitu kalau kita lagi megang muka. Nah masker inilah yang buat nandain kita buat nggak pegang-pegang muka. Dan masker ini juga masih sering disepelein sama orang-orang yang berkebutuhan untuk keluar.
Mungkin karena susah napas, atau bikin malu, dan lain-lain. Dengan alasan-alasan begitu, mereka jadi malas pakai masker. Padahal itu lebih melindungi mereka dari penyebaran virus ini. Buat kalian yang masih alasan begitu, please lah, ikutin aja anjuran-anjuran yang ada di masyarakat. Kalau suruh pakai masker, pakai, pasti. Aturan itu juga untuk demi kebaikan kalian. Tapi, balik lagi ke yang tadi, kalau kalian banyak yang pakai masker, orang-orang kayak tadi itu bakalan ikutan pakai masker. Kenapa? Karena beda sendiri itu emang gak enak. Sama kayak yang tadi, kasihan yang udah pakai masker. Mereka udah mencegah, tapi penyebaran kasus makin meningkat, membuat makin lama kasus ini kelar di Indonesia. Yang kedua, social distancing. Yang ini kalian pasti sudah tahu manfaatnya dan cara melakukannya. Social distancing atau physical distancing bisa dilakukan dengan dua hal. Yang pertama adalah kesadaran, dan yang kedua peraturan. Dua hal ini saling berkaitan. Kenapa? Karena meskipun kita mau melakukan jaga jarak ini, social distancing, tapi misalkan peraturan yang nggak memadai, ya udah, kita nggak bakal bisa melakukan jaga jarak ini. Contoh, kita mau berangkat bekerja, karena nggak punya kendaraan pribadi, kita naik kereta. Tapi pengurangan jam di kereta itu membuat semua yang pengen bekerja itu nggak mau ketinggalan jadwal. Akhirnya mereka berangkat di jam yang bersamaan dan terjadi penumpukan penumpang di stasiun atau di keretanya. Atau misalnya peraturannya udah bener, udah bagus, tapi kitanya nggak punya kesadaran. Contoh, peraturan di sejumlah daerah udah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, ya PSBB. Tapi kitanya nggak punya kesadaran buat matuhin itu. Ya paling yang patuh yang lewat-lewat polisi doang. Kalau yang di daerah pedalaman, yang kampung-kampung gitu, tetap aja batu. Istilahnya dia berpikiran, gua nggak bakalan ditilang ini, gua nggak bakal diberhentiin ini. Ujung-ujungnya sama-sama juga nyebar. Selanjutnya adalah cuci tangan. Nah, ini yang sering disepelein atau dilupain oleh orang-orang, termasuk gua. Cuci tangan yang benar gak cuma sekali, 2 kali, 3 kali dalam sehari. Tapi setiap kita megang benda yang di tempat umum atau di rumah kita, itu juga harus cuci tangan. Nah, itu yang benar. Kenapa kita sering ngelupain? Ya karena kita malas aja setiap habis megang apa bolak-balik buat cuci tangan doang. Atau kalau pakai stand sanitizer, itu sayang banget ngebuangnya. Tapi ada nih cara dari gua buat lu nggak balik cuci tangan atau buang-buang hand sanitizer. Gimana? Ya udah, lu nggak usah sering nyentuh benda-benda di sekitar lu gitu. Ya bahasanya nggak usah geratak lah gitu. Kecuali yang emang bener-bener pengen kita pegang atau kita pakai. Contohnya HP kita sendiri, atau sendok makan atau piring makan. Nah, itu kan cuman beberapa kali doang. Jadi kita nggak sering-sering bolak-balik buat cuci tangan doang. Untuk menghentikan wabah ini, kita nggak cukup dengan serempak bikin instastory atau snap WA doang. Kita juga harus atau wajib mengambil tindakan-tindakan yang dapat memutuskan rantai penyebaran COVID di Indonesia ini. Coba deh, kita seminggu atau 2 minggu patuhin aturan yang ada. Pasti wabah ini gak bakal meningkat lagi, menurun, atau bahkan selesai, bisa aja. Gak cukup dengan doa, tapi kita masih keluar-keluar. Gak ada ikhtiar namanya. Akhirnya doa-doanya juga percuma. Ayo, kita kalau gak ada keahlian buat jadi tim medis, kita bantu mereka dengan mengurangi kasus ini. Karena dengan kasus ini berkurang, ini
adalah kemudahan bagi tim medis. Mereka udah capek nanganin pasien yang udah begitu banyak. Kalau kita tambah lagi, bisa aja mereka tambah kelelahan, ya kan? Yuk kita bersama-sama mencegah, wajib mencegah penyebaran COVID ini makin meningkat. Kita buat menurun atau kita buat selesai. Hai, jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat kamu. Jangan lupa like dan komen. Dan yang paling penting subscribe. Karena dengan subscribe membantu mengembangkan channel ini menjadi lebih baik.